Sebenarnya kalau kategori developer bodong itu fakta atau mitos sih Pak? Jumpa lagi di program Tagline bersama saya Fadia Amalia. Kali ini kita akan membahas topik Bogor sebagai wilayah strategis investasi properti hingga sanksinya. Bersama Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Bapak Ajat Rohmat Jatnika. Selamat siang Bapak Ajat. Selamat siang Bapak Dia. Ya. Sebagai Kepala DPKPP, seperti apa potensi pengembangan properti di wilayah Kabupaten Bogor, Pak? Oke, jadi Kabupaten Bogor itu mempunyai luas kurang lebih 300.000 hektar ya, atau 3.000 km persegi. Nah, di dalam rencana tata ruang wilayah kita sudah menyiapkan kurang lebih 100.000 hektar untuk perumahan. Perlu ketahui ya, wilayah Kabupaten Bogor itu di dalam konteks Jabodetabek, 50%-nya Jabodetabek itu adanya di Kabupaten Bogor. Nah, jadi sangat luas ya. Positioning geografis kita sangat strategis ya. Nah, akses dari Jakarta sampai ke puncak pun ya, kalau kita lihat pakai ada jalur jalan tol Jagorawi ataupun kereta api. Dari situ kan orang bisa ngelihat, satu dia ada di pinggir kota Jakarta. Kemudian akses yang begitu mudah ya, utara selatan. Mau naik kereta boleh, naik kendaraan pribadi boleh gitu. Melihat properti yang sudah berdiri Pak, apakah ada kualifikasi daya beli terkait dengan strata ekonomi masyarakat di Kabupaten Bogor? Jadi gini, perumahan itu memang secara regulasi nasional dipilah dua, ya. Ada perumahan yang memang untuk MBR. MBR itu apa Pak? Masyarakat berpenghasilan rendah. Ada juga non MBR. Biasanya perumahan-perumahan bersubsidi itu dia berada dekat kereta api. Kalau non subsidi berdekatan dengan jalan tol gitu. Jadi membedakan subsidi nggak subsidi juga bisa dilihat dari infrastruktur ya? Iya, secara kasat mata karena orang yang berpendapatan rendah dia akan ngejar transportasi publik. Oh iya benar-benar. Dia akan kejar dia. Tapi kalau orang yang berada kan punya mobil pribadi. Jadi ada beberapa skala seperti itu. Kalau secara wilayah ya, wilayah mana saja sih yang jadi lahan strategis para pengembang itu bangun propertinya? Oke, sekarang potensi yang baru itu bergeser ke arah Gunung Sindur, Rumpin, Parung Panjang sampai Tenjo. Apa sih faktor yang mendorong masyarakat tuh mau membeli sampai agak jauh ya, sampai Tenjo atau sampai Rumpin itu kenapa? Yang paling faktor utama kan harga, ya, jadi daya jangkau, ya kan gitu ya. Jakarta begitu tinggi, maka dekat dengan Jakarta, Cibinong itu peminat terhadap perumahan tinggi. Atau mendekati Tangsel, ya mungkin Tangerang Selatan sudah penuh, harga semeter 6 juta. Nyari yang harganya 600.000 atau mungkin di bawah 600.000, adanya di mana? Di Kabupaten Bogor. Nah, itu dua potensi itu yang berbasis infrastruktur. Faktor ketiga kan bebas banjir. Kalau kan kita kan di daerah hulu dan menengah ya, dalam konteks ekoregionnya Sungai Ciliwung ya, Das Ciliwung itu kita ada di middle dan di upstreamnya. Jadi itu yang membuat orang seneng. Ya mungkin tambahan lah, udara seger, air banyak. Itu kebutuhan pokok seperti itu kan diminati gitu. Itu potensi-potensi yang sampai saat ini memang menjadi potensi perumahan di Kabupaten Bogor kita. Bicara tentang pengembang atau developer ya Pak. Sebenarnya kalau kategori developer bodong itu fakta atau mitos sih Pak? Kalau developer konteksnya bodong ya, rasa-rasanya nggak ada pemahaman saya ya. Oh, iya. Kenapa? Karena dia jual objeknya yang tidak bisa bergerak. Gitu. Dia jual objek yang di situ lokasinya. Jelas koordinatnya, alamatnya tertera gitu loh. Ya kan gitu. Terlalu berani kalau developer ternyata lokasinya nggak ada. Mungkin
yang terasa bodong itu gitu ya, ternyata ketika beli DP lancar tapi tidak terwujud perumahannya. Mungkin perizinannya nggak dikasih, tapi dijual ke masyarakat. Masyarakat tertarik beli, izinnya nggak kunjung datang. Titip ke masyarakat ya, itu harus agak cukup jeli ya. Apakah ada regulasi yang ketat dalam menseleksi para pengembang yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Bogor? Ya, kita akan lihat 3 aspek. 1, aspek ekonominya. 2, aspek sosialnya. 3, aspek lingkungannya. Biasanya itu yang selalu kita terapkan di dalam norma-norma perizinan. Karena developer, namanya developer, dia hanya membangun. Setelah itu dia akan pergi. Jalannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, PSU-nya, ya kan begitu ya. Rumahnya tanggung jawab konsumen. Nanti konsumen bayar ke perbankan, kan begitu. Nah itu yang kita atur regulasinya sampai saat ini, Mbak. Secara proses ya, itu akan terseleksi dengan sendirinya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang belum kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sebenarnya. Jadi bagaimana memilih dan memilah satu developer ini. Nah kita yang akan mengarah ke sana lah, sehingga kita jangan hanya kita aja yang tahu. Tapi masyarakat itu yang belum. Saya akui itulah. Memiliki sebuah hunian tentu menjadi impian bagi banyak orang. Namun dalam proses kepemilikannya, kejelasan developer menjadi syarat mutlak untuk diperhatikan. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sama-sama. Demikian Temu Bincang kali ini, semoga bermanfaat dan salam tagline.